Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga di malam hari ini kita masih bisa bersama di program ngaji bareng kita. Insyaallah kita masuk di surah Al-Qiyamah ayat 23 sampai dengan 32 insyaallah. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita masuk di surah Al-Qiyamah ayat 23 sampai 32 ya. Saya baca terlebih dahulu, nanti dijelaskan untuk akam tajwidnya, baru kita Thalibah yang baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit tarafi. Tarafi ya, sama. Kalla idza balagatit taraqi. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla.
Ya, kita perhatikan. Di ayat 23 ya. Di situ ada ila, lanya 2 harokat ya panjang. Nah, untuk la ya, di bacaan la ini kalau kita perhatikan di mushaf Utsmani ya, itu namanya alif kecil biasanya. Jadi ada hurufnya, ada tanda fathah biasa, kemudian setelah itu ada tulisan seperti fathah tapi berdiri kecil ya, namanya alif kecil. Nah, itu juga termasuk dari jenis mad tabi'i. Jadi bisa disebut alif kecil atau fathah berdiri ya. Jadi fathah berdiri. Atau ada yang kadang ada di ya kecil atau kasroh berdiri. Kemudian waw kecil atau domah terbalik ya. Itu perbandingannya antara mushaf Utsmani dengan mushaf Depak ya, Indonesia. Nah, apa bedanya dengan mad tabi'i? Apakah ini merupakan mad tabi'i ya? Mungkin ada penjelasan sedikit ya. Ini juga termasuk mad tabi'i. Jadi kalau misalnya kita sudah mempelajari mad tabi'i itu ada 3 macam. Jadi yang pertama itu namanya mad tabi'i zahir, yang nampak. Ada alif sebelumnya fathah. Nampak ya, madnya itu nampak, ada alifnya. Itu panjangnya juga 2 harakat. Itu yang zahir, yang alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, mau sukun sebelumnya dhamah. Itu mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian yang kedua, mad tabi'i muqaddar. Nah, ini adalah contoh ya, salah satu contoh mad tabi'i yang muqaddar, artinya yang tidak tampak, tapi dia panjangnya tetap 2 harakat karena dia mad tabi'i. Jadi fathah berdiri, alifnya tidak nampak. Gitu ya. Tapi ini adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat juga. Sementara yang seperti ya-nya itu, yang seperti ya-nya, nah itu juga merupakan alif. Jadi alif itu bisa alif lurus atau alif bengkok. Nah, alifnya ini adalah alif sifar. Jadi dianggap dia tidak ada. Jadi tetap 2 harokat karena ada pengaruh fathah berdiri itu atau alif kecil itu ya. Jadi lanjut 2 harokat. Kemudian mad tabi'i yang ketiga itu mad tabi'i harfi, itu yang ada di ayat-ayat muqatta'ah yang panjangnya juga sama, 2 harokat. Misal Yasin. Nah, di ya-nya itu kan kita lihat ya. Ya itu kan bukan fathah tandanya, tapi dia berupa mad tadi, mad tabi'i juga yang panjangnya 2 harokat, tapi dia bukan berbentuk harokat fathah. Karena yang disebut adalah hurufnya. Ya, toha misalnya itu bukan fathah, fathah atau hak fathah bukan, tapi penyebutan huruf to dengan ha yang 2 harokat. Ya, banyak lagi yang lainnya ya, seperti itu ya. Sudah dipahami ya Umi? Jadi kalau misalnya la ini, kalau secara singkatnya disebutkan la-nya panjang 2 harokat, mad tabi'i gitu ya, untuk nyebutin untuk nyebutin tajwidnya ya, ahkam tajwidnya. Kalau untuk seterusnya nanti kalau yang ketemu sama tidak jelaskan lagi. Jadi seperti ini ya catatannya ya. Di la itu panjangnya 2 harokat. Rabbiha, Rabbiha, ro berbaris fathah. Itu dibaca dengan tebal ya. Tafkhim karena dia baris fathah, fathah ya. Kemudian Rabbiha, Rabbiha, baknya tasdid. Nah, ro itu walaupun dia dibaca tebal ya, tetapi pada dasarnya aslinya gitu, ro itu tidak termasuk huruf isti'la ya kan? Tidak termasuk huruf isti'la ya. Jadi bukan huruf yang asalnya itu hurufnya tebal, enggak. Tapi di dalam kondisi tertentu aja huruf ro itu bisa tebal. Nah, kesalahan yang terjadi ketika kita menebalkan suatu huruf gitu kan, bisa jadi juga hurufnya itu bukan huruf yang tebal yang istifal, tapi yang kita baca tebalkan gitu. Itu naik dia. Jadi rabbihi ila rabbihi gitu ya. Kan ada teman-teman yang suka baca begitu, rabbihi enggak. Tapi dia langsung disukunkan ke ba. Di tasdid itu ba itu berarti ba-nya kan ada 2, ada ba sukun, ada ba berharokat. Langsung rabbi, rabbi bukan rabbi ya. Ya. Ila la-nya juga Hamzah itu kan dia al-jahru, jelas memang i jelas, jadi jangan gila, tapi kita jangan lupa juga
tidak dipanjangkan hamzah kasrohnya. Jadi bukan ila, enggak, tapi ila. Lanya biasa aja, jangan ila, enggak, ila atau illa, suka ditasdid gitu, lamnya jangan tebal. Ila, la, ila rabbiha, ya, ila rabbiha nadhiroh. Nah itu nadhiroh, tebal loh rinya. Hanya mad maqabi ya. Kalau ini jelas maqabi, ada alif sebelumnya fathah di huruf H 2 harokat, kemudian di na-nya juga itu ada nun fathah bertemu dengan alif juga maqabi 2 harokat, kemudian dhirotun ya, ro-nya itu juga dibaca tebal. Dan sebelumnya juga ada huruf tebal. Kemudian ada huruf tak marbutoh di situ berharokat dhammah tanwin. Ketika diwakafkan maka dia akan menjadi sukun. Nah, tak marbutoh yang disukun itu dibacanya menjadi huruf ha sukun. Jadi bacanya nadhiroh, tapi bukan dengan memanjangkan huruf roh. Bukan roh, enggak. Tapi mengalirkan suara haknya tadi yang tak marbutoh, roh. Kan ada rohnya, roh, bukan roh. Nah itu ya. Jadi roh. Nah ini nadhiroh. Ya, ada alirannya. Karena haknya sifatnya adalah roh. Ya, ila rabbiha nadhiroh. Ya, lanjut ya. Untuk ayat selanjutnya, wa wuju. Nah, itu juga wa wu. Nah, itu kan huruf waw itu tidak sempurna huruf waw tanpa memonyongkan bibir. Baik berharokat apa saja, mau fathah, mau dia kasrah, mau dhammah, mengucapkan huruf waw tetap dengan memajukan kedua bibirnya. Wa wu, ya, ini pendek ya. Wa wujuhui, ya. Junya matobi waw, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian itu di situ ada hak yang berharokat dhammah tanwin, tapi hukumnya tanwin ketemu dengan ya, hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Idgham artinya dilebur, bi ghunnah dengan dengung, berarti ditasdidkan ke huruf ya disertai dengan dengung. Yaunya adalah kulin, waw sukun sebelumnya fathah, yau. Nah, jadi jangan yau, tapi yauma, ya. Ma-nya biasa tidak ma gitu, enggak mengangkat di mimnya. Ma biasa ya, tawassut ya. Yauma idzim. Nah, itu ada zal berharokat kasroh tanwin ketemu dengan ba. Nun sukun atau tanwin ketemu ba dibacanya iklab. Artinya iklab merubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun, dari rim menjadi rim. Dari yauma idzin menjadi yauma idzim. Ubah bunyi nun sukun menjadi mim sukun disertai dengan open. Untuk yang iklab, nah ya, kami ba ya, banyak 2 harokat matobi, alif sebelumnya fathah, siroh sama ya, siroh, roh, pokoknya jangan roh, tapi roh, tapi dia tebalkan, roh bukan roh, tidak naik tapi disejajarkan, ditebalkan di huruf rohnya. Kemudian lanjut, tazunnu. Nah, di situ ada huruf ta di awal juga. Biasanya di awalan itu kalau yang huruf-huruf siddah itu juga suka naik. Tazunnu gitu ya, sekali tazunnu, walaupun dia nggak panjang, tazunnu. Kalau dia mat kan begitu ya. Tapi kalau ini dia bukan mat, tapi tanpa sengaja kita menaikkan di huruf ta di awal, huruf-huruf siddah. Tazunnu, tapi enggak, tapi tazunnu gitu ya. Nah, tebalkan huruf waw. Nah, kemudian langsung di nunnya wajib gunnah ya. Akmal matakun paling sempurna. Wunnu. Jangan juga, nah ini, ro-nya itu huruf tebal. Walaupun diangkat pangkal lidahnya, tetapi tidak naik dengan memanjangkan. Harokatnya juga zun, enggak, tapi zun langsung.
tazun, langsung diukur. Jadi enggak tazun gitu ya. Hati-hati yang suka mengayun-ngayun ya. Anyu, nun sukun ketemu dengan ya. Idgham bi-ghannah. Diidghamkan, dilebur, ditasdid ke huruf ya dengan ghannah yang paling sempurna. Akamal matakun ya, sama ya. Yaf'ala Nah, fa-nya dialirkan, ya ada al-hams, ada raghah. Jadi jangan yuf'a tapi yuf'a ayyuf'ala biha ala biha ala bi pendek semua. Kadar satu harokatnya harus dia sama, istiqomah ala bi ha baru dia mad lagi, maupun di alif ya, alif sebelumnya fathah 2 harokat, fa-nya juga dibaca 2 harokat, ada alif sebelumnya fathah di huruf fa, qiyarah, roh juga sama ya tadi ya, marbutah jika dhamma tanwin diwakafkan akan menjadi ha sukun. Kebacanya faqirah dengan menebalkan huruf ra tetapi tidak memanjangkan harokatnya, tetap dibaca pendek, haknya yang roh ya. Kemudian kalla kalla tasdid lam, kemudian lanya mad. Mad ini bertemu dengan hamzah di beda kata. Kalla dengan iza itu beda kata ya. Mad bertemu dengan hamzah di beda kalimat, namanya mad jaiz. Munfasil ya, panjangnya 4, boleh 4, boleh 5 harokat. Tapi kalau disarankan untuk riwayat Hafiz itu ada 4 harokat di istiqomah. Idza-nya juga dibaca maqbi 2 harokat, alif sebelumnya fathah di huruf dzal. Balaghatit, nah, itu pendek semua. Balaghatit. Cuma bedanya tebal ghain. Jadi jangan balaghatit, enggak. Balaghatit, gitu ya. Beda ya. Balaghatit taraqi. Di situ ada alif lam samsiyah atau idgham samsi. Diidghamkan langsung ke huruf ta, ditasdidkan titaro dengan melewatkan alif lamnya. Tasdid ke ta, ro-nya mad tabi'i. Baca 2 harakat, qi, ada ya fathah di akhir, ketika diwakafkan maka menjadi ya sukun. Qaf ya kasrah ketemu dengan ya sukun, maka dia mad tabi'i. Qi, ya dibaca 2 harakat qi-nya. Waqila man raqin. Waqi, jadi jangan waqi, jangan menaikkan waqi, langsung qi. Itu baru mad tabi'iyah. Ya sukun sebelumnya kasrah di huruf qafnya. Qi 2 harakat, la-nya 1 harakat saja, biasa. Waqilaman. Nah, di sini seharusnya memang nun sukun ketemu dengan ro-nya itu adalah idgham bila gunnah. Harusnya ya, kalau dia disambungkan bacaannya. Tapi di sini ada tulisan saktah. Ya, berarti di saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak dengan tanpa mengambil napas dan bertujuan untuk menyambung katanya kembali. Jadi disambung, cuma berhenti sejenak, tetap disambung, ya, berhenti sejenaknya dan tidak boleh mengambil nafas ketika berhenti sejenaknya itu. Jadi ketika ada jedahnya, maka dia tetap bacaannya sempurna. Man ro, ya, karena dia terpisah. Jadi seolah-olah man itu akhir kata kemudian ro-nya di awal. Dibacanya bukan waqila marraq, bukan, tapi waqila man raq. Ya. Kemudian ro-nya itu adalah mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Di situ ada huruf qaf ya, disukunkan karena waqaf menjadi mad arid lis sukun. Sementara huruf qaf adalah salah satu huruf qalqalah yang ketika sukun ataupun disukunkan maka dia diqalqalahkan atau dipantulkan, dan posisi di akhir di waqaf qalqalahnya qalqalah kubro ya, besar ya, tapi dengan tetap tidak boleh dijeda karena qafnya tidak bertasdid. Roko, seperti itu saja. Nah, dan ditebalkan, qafnya tetap ditebalkan ya. Jadi pantulan dari huruf qalqalah itu ketebalannya mengikuti hurufnya. Jadi pantulannya tebal kalau hurufnya tebal, pantulannya tipis kalau hurufnya tipis. Kalau di wasol dia qalqalahnya sughra, kecil saja. Kalau dia di akhir di waqaf maka qalqalahnya kubro ya, besar.
wa dhanna. Sama ya, itu ada nun tasdid, wajibul ghunnah, annahu juga nun tasdid ya, wajibul ghunnah, nun tasdidnya hul firaq. Di situ ada alif lam qamariyah, disukunkan ke huruf lamnya, firo ronya mad ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf menjadi mad arid sukun, panjangnya boleh 2, 4 atau 6, diistiqomahkan. Kalau tadi sebelumnya kita mad aridnya misalnya 4, berarti ini juga 4 harokat. Kalau tadi 6, berarti ini juga 6 harokat. Dan qafnya ketika disukunkan dia dipantulkan ya, dipantulkan. Lanjut, wal taffati, wal ada alif lam qamariyah, langsung sukunkan ke lam, wal taffa, fa-nya tasdid. Masukkan di sifatul hurufnya, ada al-hamsnya, ada roghahnya, wal taffatis, ada alif lam samsiyah, langsung ditasdidkan. Idgham samsi, diidghamkan ke huruf sin. Hati-hati, sinnya juga sifatnya adalah al-hams, ada as-safirnya, ada roghahnya juga ya. Wal taffatis sa, ya. Jangan dihilangkan sifatnya. Sa-nya kemudian dia mad tabi alif 2 harakat. Bisak itu ada alif lam samsiyah juga, idgham samsi, langsung ditasdidkan ke huruf sin. Sa kok sa-nya mad ketemu dengan huruf qaf, satu huruf yang disukunkan karena waqaf ya, bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, madnya maka menjadi mad arid lisukun juga sama tadi, istiqomah 2, 4 atau 6 harakat. Ila, lanya juga sama tadi, mad tabi'iyah sudah dijelaskan di awal ya, panjang 2 harakat. Rabbika, tasdid ba, double ba-nya, rabbika, ro-nya ditebalkan. Kemudian ka-nya tidak naik, rabbika, enggak, tapi rabbika yau, gitu ya. Ka-nya tipis aja. Kemudian yau, di situ ada harfulin, ada waw sukun sebelumnya fathah di huruf ya. Yau, sempurnakan harfulin, waw sukunnya, majukan kedua bibirnya, ma'idhin. Nah ini. Awal apa ya, dasar katanya, hukum asal dasar katanya ini yauma idzin, berarti zalnya berharokat kasroh tanwin ya, tanwin, kemudian bertemu dengan al-masaqu, di situ ada hamzah wasol, tanwin ketemu dengan hamzah wasol ya. Yauma idzin itu asalnya kasroh tanwin tandanya, kemudian bertemu dengan hamzah wasol di al-masaqu, itu ada hamzahnya yang ketika dia diwasol tidak dibaca, maka berlakulah nun iwad atau nun wuqayah. Apa yang harus dihilangkan? Hamzah wasolnya diganti dengan nun kasroh ya. Jadi itu penyebab asalnya adalah tanwin bertemu dengan hamzah wasol ya. Kalaupun ini kelihatannya sudah yauma idzi, tapi ini bukan kata aslinya. Kata aslinya adalah yauma idzin, kasroh tanwin. Maka dibacanya adalah dengan menghilangkan kasroh tanwinnya menjadi kasroh biasa dan mengganti hamzah wasol menjadi nun kasroh. Maka bacanya yauma idzinil ya, yauma idzinil masaq. Ada karena ketika dia hamzah wasalnya itu dihilangkan, langsung disukunkan ke lam, kemudian masaq, sa-nya mad ketemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf ya, dan qafnya adalah huruf qalqalah. Lanjut. Fala, lanya mad, tobi dibaca 2 harakat, sodako, sodnya tebal, dalnya tasdid, dal biasa tipis, sodako, ko-nya tebal lagi, wala, la, lanya mad, tobi, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam, wala, solla, lanya mad, tobi, di akhir tetap mad, tobi, dibaca 2 harakat, solla, walakin, la-nya dibaca 2 harakat, wala tidak, wala enggak, tapi walakin, walaupun dia lamnya mad tapi tetap tidak naik, walakin. Nah, nun sukun ketemu dengan kafnya, ikhfa hakiki yang abad, yang jauh ya, jadi dia mendekati sertai dengan ghunnah, walakin ka
Walakin kadzaba, kadza, zalnya juga tasdid, kemudian ba, watawalla, lanya mad. Walakin kadzaba watawalla. Tabi'i di akhir tetap tabi'i. Nah, itu ya penjelasan dari ahkam tajwidnya untuk di ayat 23 sampai dengan 32. Sebelum kita tadrib, Umi membaca, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Silahkan. Ana Ustazah Citra. Izin bertanya Ustazah. Ya. Di ayat 30 Ustazah, kalau untuk dia berlakunya berarti tidak hanya tanwin kasrotain, kasro tanwin ya Ustazah. Berarti juga untuk domatain dan fatatain Ustazah. Begitu untuk nun wikoyahnya. Iya. Iya, jadi kalau misalnya dia fathah tanwin berarti menjadi fathah saja gitu ya. Jadi kalau dhamma tanwin dia menjadi dhamma saja. Tapi kadang-kadang yang tertulis itu kan tidak dhamma tanwin karena tidak kata asli gitu kan. Ada kata-kata turunan begitu ya untuk di bahasa Arab itu gitu kan. Tapi nah bantuannya adalah ada tulisan nun kecil gitu kan. Ada bantuannya tuh ya. Nah gitu. Jadi itu berlaku Kalau di ketika yang di depak ya Ustazah. Itu berlaku ketika diwasal Umi. Kalau misalnya Umi diwakaf ya tidak berlaku. Kalau misalnya diwakafkan maka Umi berlakunya tetap hamzah wasal. Misal ila rabbika yaumaidz gitu ya, disukunkan ya kan. Kemudian al-masaq ya, al-masaq. Dia hamzah wasalnya diharokati. Apa harokatnya? Karena huruf keduanya adalah lam, maka hamzah wasalnya berharokat fathah. Begitu ya. Jadi nunnya, nun iwad atau nun muqayyadnya itu berlaku ketika dia diwasal. Ada pertemuan antara tanwin dengan hamzah wasalnya. Gitu ya. Nah, Ustazah. Masya Allah. Jelas Ustazah. Fahim. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Ya, jazakallah khair. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita baca satu orang, kita baca 2 ayat saja ya. Berapa ayat Ustazah? Afwan. Boleh baca 2 ayat. Yang pertama, kemudian yang kedua itu 3 ayat. Nanti yang ketiganya 2 ayat. Yang terakhirnya 2 ayat ya. Jadi yang kedua aja yang 3 ayat. Karena pendek banget. Ustazah. Ya, kita mulai silakan. Ustazah izin Ustazah. Koreksinya ada di. Ya, silakan. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Syaitonir rajim. Ustazah? Putus-putus Umi suaranya. Jelas Ustazah? Apa? Ya, coba lagi. Ya, coba lagi, Mi. Malah kepental ya? Pental. Ustazah terpental Ustazah. Oh, ya. Suara Anda udah jelas kan Ustazah Afwan? Sudah. Alhamdulillah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin basirah. Ulangi di ayat yang sebelumnya yang 23-nya. Ila, coba. Hamzahnya al-jahru jelas tapi tidak dipanjangkan kasrohnya.
Jadi ila rabbiha nadhirah. Nadhirah. Tebalkan pokoknya. Ila rabbiha nadhirah. Rohnya tidak roh. Langsung disukunkan ke hak, haknya yang dirohkan. Roh. Roh. Dhirah. Siap. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah, agak kepanjangan nanya, mantobinya distabilkan 2 harakat sesuai dengan ini tempo bacaan. Ila rabbiha nadhirah. Keputus ya, jangan kejeda ya baknya ya, walaupun dia sedah tapi tidak terjeda. Maksudnya jedahnya tidak ada tenggang waktu gitu ya, langsung dia. Rabbiha. Ya, baik. Ila rabbiha nadhirah. Ya, Zan. Lanjut. Wa wujuhun Ya. wa wujuhun yauma. Ya Ustazah? Ya, yau, sempurnakan waw sukunnya. Itu ini itu kira-kira 1,5 ya. Nah, kalau itu boleh dipanjangkan setengah. Jadi seolah Wa kayak panjang setengah wujuh. ya. Ini pendek. Ustazah. Wa wujuhun yauma idzin basirah. Tapi kan di wawnya itu sama itu hurufnya wow semua itu. Wawu, wawu, wawuju. Wa wujuhun yauma idzin basirah. Kok jadi sod? Jangan Ustazah sin ulang. ya. Sin ya, tipis ya. Terus Ustazah. Wa wujuhun yauma idzin basirah. Rohnya jangan dipanjangin. Basirah. Basirah. Ya. Sekali Itu lagi. Ustazah. Ya, sekali lagi. Wawujuhui. Wa wujuhun wa wujuhun basirah. Sinyalnya ya kayaknya ya agak ke ayun tuh kayaknya karena memang pengaruh sinyal. Insyaallah ya sudah dipahami ya, udah Hasan insyaallah. Jadi jangan terkecoh wawnya itu ada 2 sama ya. Jadi jangan ada salah satu yang lebih panjang gitu karena sama-sama satu harokat ya. Ya. Ustazah. Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Silakan yang lain, silakan. Silakan lanjut yang nomor 2 di 25 sampai 26 ya, silakan. Anak Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tazunnu an yaf'ala biha faqirah. Ulangi Umi, itu bukan ayyaf tapi ayyuf ya. Kemudian Ayyuf. itu ya zo ya, bukan zo, tidak dibaca zo, tidak tazu, tapi tazun, zu, tazun. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian bawah ditebalkan. Tazunnu. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Masih ke zai Umi. Umi belum nyentuh tuh ujung lidahnya, sentuhkan ke ujung gigi serinya gini. Perhatikan. Kalau Umi ke
ke zai, berarti ini si ujung lidahnya ini agak turun ke tengah. Tazun, zun, itu kan nggak kelihatan. Tapi tazu, zu, keluarin, nempelin ya. Ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri, keluarin ujungnya sedikit. Bu, tazun, zun. Nah, pas kelihatan pas lagi narik apa namanya huruf ogoknya ke nunnya, zun ke nunnya itu, zo ke nunnya. Ketika dia dhamma terus kembalikan makhrajnya zun, tazu, sentuhkan dulu ke gigi seri atasnya. Tazun, kalau nggak nyentuh dia akan jadi zai. Tazun itu karena Umi nggak nyentuh ujungnya. Ya, ulang ya Ustazah Hera. Tazunnu tazun Nah itu barusan itu. tazunnu gitu. Nah, Tazun belum lepas lagi, belum isi koma itu tadi ya benar. Tazun, zun. tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Nah itunya yuf'ala bi, ala biha. Jadi jangan ala, lain jangan dinaikin ya. Ala biha. Yuf'ala Nggak yuf'al. yuf'ala biha fa Yuf'a, yuf'ala yuf'al biha. yuf'ala biha faqirah. Faqirah. Rawah kan hai. Faqirah. Enggak roh. Masih ha kecil. Roh. Dari bawah. Roh. Faqirah. Jangan roh. Umi rasain gini. Pas dia ngambil napas, ini si perut ini, Umi kan tarik napas nih dari hidung. Nah, tahan di perut. Jadi perutnya ini tetap tegang, jangan dikempesin. Jadi Umi lepaskan itu, perutnya dikempesinnya itu, pada saat setelah mengucapkan huruf H-nya itu. Jadi kerasa, roh. Nah itu, Roh. ada yang ngendorin perutnya. Tapi sebelum selesai itu, mengucapkan sampai huruf H itu, jangan dikendorin nih perutnya. Coba rasain. Faqirah. Nah, baru di. Faqirah. Nah, kerasa? Jadi pas rohnya itu Faqirah. di perutnya, ketika sudah mengucapkan hak sukunnya itu, baru pas rohnya ngalir, itulah proses pelepasannya, apa pengendoran perutnya. Nah, seperti itu. Faqirah. Faqirah. Jangan rohnya, jangan Faqi tapi fa roh. Faqirah. 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 Kayak gitu. Lagi, sekali lagi. Tadunnu. Tazun tazun tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Ya, ya jadi saling berhubungan ya. Jadi teknik pernapasan itu juga mempengaruhi gitu ya kan. Ya, satu ayat lagi. Kalla idza balagatit taraqi. Balagha bukan gha. Gha tebalkan huruf ghainnya. Balagha. Balag Kalla idza balagatit taraqi. jangan dijeda-jela, jangan balaghatit karena Umi mau ngambil ancang-ancang nebalkan huruf ghainnya ya. Balagha. Ya, la-nya biasa aja la Ya. balaghatit. Balaghatit. Balagatit taraqi. Kalla idza balagatit taraqi. Ya, Hasan. Paham Umi perbedaannya tadi yang dikoreksinya, maksudnya yang kesalahannya seperti apa, yang benarnya seperti apa. Nah, diistiqomahkan ya. Tadi di huruf dha untuk makhrajnya ya, di huruf dha. Ya, kemudian yang masih agak menaik-naik itu yang di huruf-huruf yang tipisnya agak dikurangi ya. Bisa latihan lagi Ustazah. Ya, salah. Jazakillahu khairan Ustazah bimbingannya. Ya. Selanjutnya Lanjut. saya mohon bimbingan saya. Ya, silakan Umi.
Oh ini pas 2 ayat kayaknya ya. 2 ayat aja ya Umi. 27 sampai 28 berarti sekarang ya. Baik, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila man raq. Wa dhon Ulangi Umi. Waqilaman, laman langsung ya. Waqilaman, sukun langsung di nun ya. Tapi nunnya ketika dia disukunkan dia sifatnya apa? Tawassut ya. Nah, Tawassut, ada Ustazah. baiknya. Ya. Jadi jangan langsung hilang hilang. Walaupun dia pasti gini, langsung disukunkan, tidak menaikkan huruf sebelum sukun supaya tidak dipanjangkan, tetapi sifat hurufnya yang disukunkan itu tetap harus tertunaikan begitu. Baik, Ustazah. Waqilaman. Belum, lanya masih naik. Waqilaman raq. Waqilaman Raq. Waqilaman raq. Nah, ya gitu. Kemudian kofnya tebal. Raq. 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 Ya, jadi pantulan itu Umi, huruf-huruf qalqalah itu kan semuanya sifatnya sedah, tertahan ya. Mana yang didahulukan? Pantulannya atau seddahnya? Seddah itu artinya berarti disukunkan. Maka seddah itu lebih kuat daripada qalqalah. Maka sukunkan dulu, seddahkan dulu. Raq. Raq. Sukunin dulu, baru pantulkan. Raq. Raq. Jangan pakai kok, jangan pakai hamzah sukun. Roko. Rok. Raq. Raq. Ya, jadi jangan ada hamzah sukun di belakang qalqalah ya. Baik, Ustazah. Ulang nih. Gimana, Ustazah? Diulangi. Oh, baik, Ustazah. Waqilaman raq. Lanjut, Ustazah. Ya, satu ayat lagi. Wa dhanna annahul firaq. Nah, kalau ini rohnya memang mad ya, kalau panjang, kemudian di nanya itu hati-hati, sempurnakan lagi ya kunnah nunnya, tapi nanya pendek. Wa dhanna annahul. Wa dhanna annahul. Nah, kemudian baru lamnya ditawasudkan juga ya, tidak terpisah. Wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna annahul firaq. Lagi hulnya tidak hul, jangan dilipat hul. Hul tetap nyentuh ujung lidahnya tuh dilurusin. Hul. Hul. Nah, jangan ditahan ya. Tawasudkan hulfi, hulfi. Hulfi. Wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna annahul firaq. Ya, ahsan, Masya Allah. Ya, cukup. Jazakillah khairan Ustazah bimbingannya, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, lanjut. Miyati. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa saja? 28 ya? Ya, sekarang 29:30. 29:30 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh, kalau di bacaan itu jangan himinas. Nah, itu kan sama aja jangan minas, himinas. Itu aja. Himinas. Jangan himinas gitu enggak. Himinas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latihan tebelin lagi huruf nya ya, silakan baca. Wal taffatis saqu bisaq. Nah, sakunya jangan saku, sanya sa biasa, bukan sa, dibuka lagi sa. Wal taffatis saqu. Nah, kan saya mad dulu sa, jadi jangan ke bawah qafnya tebal, saya jadi saqu, jadi sa, biasa sa. Sa. Wal taffatis saqu bisaq. Nah, ya. Ila rabbika yawma idzil masaq. Ada nun itu ya tadi, muqayyahnya. Iya. Yauma idzinil. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Makanya lagi bukan rabbika. Tidak dibuletin rabbika gitu enggak. Rabbi. Jadi huruf ro itu dari al-lisan ya, bukan dari syafaat, bukan dari dua bibir. Jadi ketika dia fathah dia tetap dibuka. Ini kan mahrotnya ke lisan aja yang nyentuh ke langit-langitnya. Bibirnya nggak usah ikut ro. Itu saja. Ila rabbika. Ila rabbika. Kayak ditipisin lagi ketika di wasalnya. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nah, jadi masakonya tidak membentuk makhraj masako gitu enggak. Masako enggak bergerak bibirnya karena itu cuma pantulan, tidak bentukan harokat, tidak ada juga hurufnya lagi. Sudah di akhir, ya kan? Hanya pantulan saja. Ulang ya saja. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya, dan untuk membedakan antara huruf kaf dengan kafnya al-hams, qafnya al-jamu jelas. Rabbika ka ila rabbika yawma idzinil masaq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Nyaris di nilnya coba diperhatikan lamnya tetap tawasud. Idzinil, dan bukan idzinil. Idzinil. Ya, jadi enggak idzinil gitu ya, enggak, tapi idzinil. Idzinil. Yauma idzinil. Coba. Yauma idzinil. Nah, gitu. Jadi tidak nil gitu. Idzinil enggak gitu ya. Lagi, sekali lagi. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Hati-hati di sini ditipisin lagi walaupun di alhams tipis tetap. Bukan rabbika gitu enggak. Umi harus bedakan antara aliran nafas dengan aliran suara. Jadi nafasnya tetap yang mengalir nafasnya, suaranya tetap ditahan. Rabbika, tipis aja. Bukan rabbika gitu enggak. Enggak dibuka k gitu, tapi k biasa aja k, bukan k. Rabbika. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Rabbika
ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya, lebih baik ya. Jadi nanti dipelajari lagi untuk alhamsnya di huruf kafnya, tapi tidak lupa ya. Jadi bukan ka, tapi ka. Ini ada napas aja. Tipisin lagi ya. Sukan Mi. Jazakallah khair saja dengan ilmu. Umira ini baca? Tadi Umira ini baca apa enggak ya katanya? Kok Umi Subi dikasih nomor 6? Kayaknya tadi Umi Subi pesan sama saya nyimak ya. Sudah ada yang terpental satu sudah. Oh. Ya, Oh ya. berarti sekarang Berarti Umira ini nyimak ya. menyimak Umi Reni tadi katanya sudah. Umi Subi nyimak apa mau coba baca? Nyimak juga ya. Lagi sakit kayaknya. Tadi siapa yang kepental? Nggak masuk lagi ya? Tulis terpental, tidak masuk lagi sudah. Oh iya, nggak masuk dari tadi ya kepentalnya ya, nggak masuk lagi ya. Afan saja, saya menyimak saja dulu. Oh iya, iya Umi. Berarti halas sudah. Kelas ya, kelas. Ini ada 2 ayat lagi, saya selesaikan tadi ya. Jadi sekali lagi Umi perhatikan panjang pendeknya, diistiqomahkan ya. Saya lanjutin selesain. Fala saddaqa wala shalla. Nah, itu falanya jangan fala gitu ya, enggak, tapi fala dengan fala beda ya. Beda. Tapi dia bacanya bukan fala, tapi fala walaupun lanya mad, tapi tidak naik. Fala saddaqa wala shalla. Fala saddaqa wala shalla. Ya. Jadi pengucapan huruf lam itu biasa aja Umi. Tidak ditebalkan ya. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba, hati-hati di huruf dzal. Kadang kan karena dia ditasdid biasanya suka ditebalkan. Kadzdzaba gitu ya. Enggak, kadzdzaba. K-nya jangan kadzdzaba, jangan dikuatkan ya kafnya itu biasa aja langsung ditasdid ke dzal. Walakin bukan wala, enggak. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Enggak. Enggak. Tapi watawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Begitu ya Umi ya. Untuk di huruf-huruf lam tuh. Ya, sebenarnya huruf lam Indonesia, pengucapan huruf L Indonesia itu sebenarnya bagus Umi. Cuman karena kebawaan kalau orang Indonesia banyak logatnya. Jadi lamnya jadi agak tebal gitu, suka ke bawah. Padahal sebenarnya biasa aja lamnya. Lilu, enggak lilu gitu, enggak ya. Wala, sholla, ya jangan ke bawah. Tetapi kalau dikata sholla, perhatikan dengan watawalla. Ya, wala sholla dengan watawalla. Lam yang di wala sholla, itu sebelum lamnya ada huruf Sad. Sad hurufnya tebal apa tipis? Tebal sudah. Tebal Ustazah. Ya, tebal. Tapi kalau watawalla, wow, tipis apa tebal? Tipis. Tipis. Ya. Karena tawasutnya tadi, keterpengaruhan di huruf lam, ya kan yang kita pahami gini kan, huruf lam itu tebal ketika di lafuz jalalah. Ya, itu pun kalau sebelumnya fathah ataupun dhammah. Ya, Umi? Nah, gitu ya. Tapi selain dari itu, huruf lam boleh agak tebal, tapi tidak tebal sempurna seperti lafuz jalalah ya. Tidak boleh dia mengikuti huruf sebelumnya. Kalau dia tebal, tetap. Jadi lamnya juga ikut. Sholat. Ke bawah tebal nggak? Sholat. Ke bawah tebal nggak? Ke bawah Ustazah. Nah itu. Jadi kalau dia huruf sebelum lamnya itu dia adalah termasuk huruf yang isti'la, huruf yang dibaca tebal, maka lamnya boleh tebal. Ya.
Nah, jadi sama gitu kalau misalnya Hamzah itu kan, kalau Hamzah sama itu. Hamzah juga kalau dia hurufnya sebelumnya dia tebal karena jadi kadang ngikut tuh Hamzahnya tebal. Ya, alifnya tebal. Jadi mengikuti hurufnya. Kalau somad ya, itu panjangnya tebal nggak? Somadnya Tebal, ya, Ustazah. somadnya tebal. Nah, jadi maka alifnya mengikuti ketebalan huruf sebelumnya. Ya, Nah, tapi kalau dia kan ini ke bawah tipis. Jadi alif itu juga mengikuti huruf sebelumnya. Kalau di sebelumnya tebal ya dia ngikut tebal. Jadi jadi nggak satu harokat tebal, satu harokat tipis gitu maksudnya ya. Paham? Itu maka nah, lamnya Ustazah. tebal. Wala ya. Jadi ketika lam sukunnya itu sebelumnya ada hurufnya tebal, ketika lamnya ada yang bisa tebal. Tapi kalau watawalla dia tipis. Ya, Watawalla. ya. Sama Kalau ketika dikata Ustazah, Afwan izin bertanya. Hah? Gimana? Ustazah, Afwan izin bertanya, Ustazah. Misalnya dikata Ar-Rahman. A-nya kan tetap tipis ya Ustazah ya. Masuk ke ro tebal ya Ustazah. Ar-Rahman. Ustazah. Ya. Nah, itu yang Berarti A-nya tetap tipis yang ya Ustazah. ditebalkannya yang mana? Roknya. Jadi rok tasdid itu kan berarti Ro roknya doang. ada dua. Ya, ada dua ya. Ada rok tasdid. Itu ada rok sukun, ada rok berharokat. Seandainya pun Berharokat. roknya itu berharokatnya kasroh. Tasdid kasroh gitu ya. Atau sebelum rok tasdidnya itu ada huruf kasroh. Nah, itu bedanya apa? Jadi gini, misal roknya fathah kan harusnya tebal tuh. Rok tasdid fathah kan tebal ya, tapi sebelumnya dia kasroh. Iya. Misal nirohim kayak gitu, nah itu. Kan sebelumnya kasroh. Dengan arro sebelumnya fathah. Itu Iya, beda. Ustazah. Beda Ustazah. Yang satu tipis, yang satu tebal. Yang mana yang tipis? Yang tadi ada yang mana Ustazah? Yakin niro? Nir. Tipis? Tebal rohnya. Nirrahim. Roknya tebal. Nirrahim. Kan bilang roknya kan ada dua, berarti harus dijawabnya dua kan berarti kan? Rok yang pertama, rok yang kedua ya kan? Iya. Nah, itu gimana itu? Ustazah. Ya berarti tetap tebal dua-duanya tapi di arwah Ustazah, dialihkan arwah, ditahan sebentar. Arwah nirrahim gitu ya Ustazah. Enggak. Jadi gini. Misal sama-sama alif ya. Arroh itu hamzanya ngikut tebal apa tipis? Arroh hamzanya ikut tebal ya Ustazah. Nah, kalau saya ganti kasroh, irroh, itu hamzanya tipis apa tebal? Enggak, tipis. Tipis. Yakin? Nir. Saya bicara huruf hamzah kan tadi ditanya huruf hamzah kan? Tipis Kalau yang niro, jadi gini Mi ya, catatan ya, ini catatan. Huruf ro itu kalau ro berharokat fathah ataupun ro berharokat dhamma dibaca tebal. Ro kasroh dibaca Tipis. Tebal. Tipis apa? Ro kasroh dibaca tipis. Oke. Ro sukun, perhatikan. Ro sukun sebelumnya fathah Tebal. Ro sukun sebelumnya dhamma Tebal. sukun sebelumnya kasroh Tipis. Nah, kalau yang tadi bukan ro sukun, ro tasdid fathah. Sebelumnya fathah. Tebal. Betul. Ro tasdid fathah. Sebelumnya kasroh. Niro.
Tipis. Tebal. 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 Niro. Tebal. Niro. Tebal apa tipis? Rohnya ada dua ya. Niro. Dua ya. Tebal-tebal, tipis-tipis, atau tebal tipis, atau tipis tebal. Ayo. Niro. Tipis tebal, Ustazah. Tipis tebal. Tipis tebal. Oke, catatan lagi. Berarti udah paham ya posisinya. Jadi gini. Kalau ro yang bertasdid, tebal atau tipisnya huruf ro yang bertasdid itu mengikuti harokat tasdidnya. Jadi kalau dia tasdid fathah, tebal apa tipis jadi? Tebal. Tasdid dhamah, tebal atau tipis? Tebal. Tasdid kasroh, tipis apa tebal? Tipis. Teliti lagi. Tasdid fathah sebelumnya fathah. Tebal. Tasdid fathah sebelumnya kasroh. Tipis. Sebelumnya kasroh. Tipis. Tebal dong Ustazah. Tebal karena kan dia fathah. Tebal. Rohnya fathah ya. Rohnya fathah ya. Tebal. Mengikuti tasdid, mengikuti harokat tasdidnya. Kalau dia tasdid fathah, Iya, berarti tebal. Tebal. Iya, mengikuti harokat tasdid, betul Ustazah. Oke, paham? Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, kalau niro tebal apa tipis rohnya? Tebal. Karena kan mengikuti tasdid. Roknya walaupun ada dua berarti tebal semua, ya. Kalau ar-Rahman tebal semua. Tapi kalau ar-Riza, Ari, tipis apa tebal? Tipis. Kasrohnya Ari. Kalau bacanya, kalau tipis Ari, benar apa salah? Salah. Ari tebal. Salah. Harusnya tipis. Berarti harus bacanya Ari. Berarti sekarang perhatikan di hamzahnya. Terpengaruh nggak? Kalau misalnya roknya kita baca tebal, maka hamzahnya tebal apa tipis? Mengikuti apa enggak? Ikuti. Zanti. Iya, maka hamzahnya juga mengikuti kan ketebalan huruf tebalnya. Kalau dia bacanya arro, itu alifnya tebal apa enggak itu? Arro, hamzahnya mengikuti tebal enggak? Mengikuti Tapi kalau dia ari, hamzahnya tebal apa tipis itu? Tipis. Tipis. Bisa difahami? Insya Allah. Arroh. Ya. Karena huruf hamzah itu huruf yang kuat ya. Ya. Gitu. Jadi sorry Fahmi untuk yang masalah tebal roknya, tebal hamzahnya ya. Insya Allah Ustazah. Ingat pokoknya bertasdid dan mengikuti harokat. Tapi itu hanya cara baca ya, cara baca. Tetapi tidak merubah huruf ro menjadi isti'la. Dia tetap istifal. Istifal. Hanya di dalam kondisi tertentu dia bisa dibaca tebal. Ya. 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 Jadi seperti itu ya Umi. Untuk baca kalau dia hurufnya sebelumnya dia tebal, maka dia seperti memang seolah mengikut tebal. Tetapi untuk huruf yang lain tidak boleh. Misalnya kayak tadi kan misalnya sin. Nah, Nasrullah, ikut tebal gitu itu nunnya. Ikut. Nah, itu boleh apa enggak? Ihdina. Nah, itu kan ikut tebal tuh nunnya. Itu boleh apa enggak? Tidak boleh.
Ya, beda ya. Beda dengan Nah, hamzah. Jadi tidak terpengaruh, dia harus tetap dia tipis. Nas, bukan nas, nas, bukan dengan nas, menaikkan nas, ihdinas, Nasrullah. Kapan dia tebalnya? Ketika pada saat mensukunkan. Sodnya tasdid berarti pada saat sodnya disukunkan dulu baru dia tebal untuk ke harokatnya. Nasru, nas. Jadi bukan dari noh. nasrullah. Nah, catatannya gimana caranya supaya tidak menebalkan nunnya? Jangan naik nunnya, jangan dipanjangin, langsung disukunkan ke sod. Nasrullah. Nah, jangan ada tenggang waktu nasrullah, nas. Nah, itu kan ada jeda kan, Nas. ada kayak ada apa namanya? Ada ayunan Iya, ya. ya. Ada Nah, apa sih? Maaf melebar itu. jadi jangan langsung aja disebutkan nasru, nas. Nas. Apa bedanya kalau misalnya dia sin? Nasrullah. Kalau dia sin, nas dengan nas. Sin tipis Ustazah. Nas Nah, beda, sinnya kan tipis. Nasrullah, roknya yang tebal. ya, tapi tetap ketika dia shot ketemu dengan nun ya ketemu dengan shotnya walaupun tebal, huruf nun tidak boleh terpengaruh mengikuti tebal. Sama kayak ya, beda ya. Ya, Jazakallah khairan. Jazakallah khair. Sudah terjawab ya? Sudah terjawab ya. Jadi katanya sudahnya itu dia tebal, memang dia ikut tebal tetapi gitu kan, tetapi dan catatan ada catatannya untuk roknya itu perhatikan di harokat tasdidnya. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan lagi sudah? Ya, sudah. Ya, insya Allah tinggal banyak tadrib ya, banyak latihan, banyak murajaah ya. Insya Allah. Semoga ilmu yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Bukan untuk hanya umat, terutama khususan buat diri sendiri. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, Insya Allah kalau ilmu itu bermanfaat maka Allah akan mudahkan kita untuk maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kesalahan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika ada kesalahan dalam membaca karena kita sedang proses belajar. Ya, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kemahan, kesabaran serta kekuatan di dalam proses belajar kita hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman, dimudahkan lisan-lisan kita untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, dan yang terbaik adalah bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah Al-Quran bisa menjadi hujjah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhirat, insyaallah, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan Ustazah. Selamat beristirahat. Syukran Umirani dan semuanya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.